iya pengalaman beliau. Saya bacakan aja ya Bu Ade sama Bu ini juga saya agak sedikit sedih juga ini, kebetulan Kak Oyo ini juga ya anak saya juga alumni FAI ya. Paparan yang disampaikan oleh Pak Nusuma sangat bermanfaat mengenai promosi kesehatan dan lain-lain. Saya Kak Oyo dari Kompa UMP ingin menyampaikan pengalaman saya bulan Maret lalu. Saya mendampingi ibu saya yang terkena COVID-19 selama 6 hari di rumah sakit tersebut. Ternyata ada kebijakan diperbolehkan ada yang mendampingi pasien, kurang tahu apa yang melatar belakanginya ya. Dan sebelum masuk ruangan saya tidak dicek kesehatannya sebagai upaya mendiagnosa apakah saat itu saya sudah terkena atau belum. Hari ke-6 qadarullah ibu saya dipanggil oleh Allah. Saya keluar dari ruang isolasi pun tanpa dicek kembali kondisinya. Akhirnya saya seperti biasa keluar dan masuk tanpa pengecekan. Sampai rumah sudah tentu ramai bertakziah. Dan saya berinteraksi dengan tamu yang datang. Menurut ibu-ibu narasumber, kebijakan yang diterapkan dalam rumah sakit itu tersebut apakah sudah menggambarkan tindakan pencegahan penularan kepada pendamping tanpa dicek keluar dan masuk? Terima kasih. Mungkin itu silakan Ibu Tri dan Bu Ade bisa menanggapinya pengalaman Kak Oyo ini. Oh iya, Ibu ya. Jadi biasanya memang pasien yang akan dirawat itu akan dilakukan screening untuk jadi kita ada namanya triase. Jadi untuk membedakan apakah pasien COVID atau tidak karena ruangannya itu berbeda ya. Untuk pasien-pasien COVID memang ada ruangan isolasi, di situ akan disatukan. Yang non COVID itu ada sendiri dengan jalur yang berbeda. Jadi tidak saling tidak saling bertemu ya alurnya. Jadi untuk pasien COVID sendiri, kemudian untuk yang non-COVID sendiri. Kemudian untuk pasien-pasien COVID, selama ini yang saya tahu ya, itu memang tidak boleh didampingi. Karena di situ memang daerah yang infeksius, daerah zona merah. Ya, zona merah. Kecuali di situ adalah petugas kesehatan. Kemudian kalau keluarga biasanya ada kebijakan mendampingi, saya tidak tahu apakah Bapak harusnya diperiksa dulu. Karena walaupun kita berkontak erat ya belum tentu bahwa Bapak gitu juga terkena COVID misalnya. Tapi kalau orang yang tidak COVID kemudian boleh mendampingi pasien yang kena COVID, ini saya belum tahu ya. Selama ini yang saya tahu bahwa pasien-pasien COVID itu memang dia di ruang isolasi ya. Kecuali keluarganya itu memang juga sama-sama terkena. Jadi dia akan ditempatkan pada satu tempat yang sama, ya. Tetapi kalau anaknya, misalnya Bapak tadi, Bapak Oyo ya kalau nggak salah ya. Bu Tri, mohon maaf, ini masih muda juga, Ade Oyo namanya. Oh ya, ya. Misalnya ini mendampingi ya. Oke, Ade Oyo ini kan belum diperiksa kalau nggak salah ya, tapi disuruh mendampingi. Nah ini yang saya tidak tahu ya, tapi yang setahu saya kami di rumah sakit itu sudah dipisahkan dan memang tidak boleh ada yang mendampingi. Kecuali misalnya sudah diperiksa ternyata anaknya juga terkena. Nah, ini boleh ya, karena memang sudah sama-sama dirawat pada satu tempat yang sama gitu ya. Nah, kemudian sebetulnya setelah kontak erat ya, adik ini harusnya sih memang diperiksa karena nanti kan kalau pasien-pasien COVID biasanya kan langsung dikebumikan ya, tidak dibawa ke rumah supaya menghindari kerumunan pada saat taksia dan sebagainya. Nah, harusnya sih ada pemeriksaan dari rumah sakit. Saya juga kurang tahu ya kenapa boleh didampingi, padahal ini sudah jelas-jelas bahwa COVID. Kecuali yang kita belum tahu ya, belum tahu bahwa ternyata bukan COVID atau COVID gitu. Dia mendampingi, ternyata kemudian hari terbukti. Setahu saya kalau COVID biasanya dia di ruang isolasi sendiri gitu ya, didamping sama petugas kesehatan. Kalaupun keluarga biasanya memang sama-sama sudah terpapar gitu, jadi ditempatkan dalam satu ruang yang sama seperti itu. Itu yang saya tahu Bu untuk sementara. Untuk situasi rumah sakit, saya kira dari awal ya, dari awal pandemi itu ada beberapa analisis yang saya baca ya, yang dibahas di dalam diskusi atau ditayangkan di media gitu ya tentang kesiapan rumah sakit. Nah, ini mungkin situasinya adalah kalau di rumah sakit yang tempat perawatannya ayahnya Kak Oyo itu mungkin ada situasi tertentu gitu ya yang mengakibatkan pasiennya harus dirawat misalnya bersama dengan pasien yang non COVID atau mungkin memang kebijakannya di rumah sakit itu. Jadi memang dari awal kalau saya lihat
kesiapan rumah sakit di Indonesia ini sangat terbatas dan variasinya sangat luas gitu. Jadi kebijakan rumah sakitnya beda-beda, kemudian situasinya sumber daya ya keterbatasannya itu sangat bervariasi gitu, sehingga mengakibatkan ya itu tadi resikonya menjadi bertambah gitu ya pada situasi yang tertentu, kitanya yang harus jaga-jaga gitu. Nah, apalagi kalau sudah misalnya dalam situasi sudah wafat, kemudian sudah di rumah, sebenarnya pelajaran ya buat kita. Takziah, saya sempat juga kejadian waktu kemarin itu beberapa rekan saya gitu ya, misalnya yang kita tahu terkena anggota keluarganya atau dirinya sendiri gitu ya. Jadi kita takziahnya virtual juga, virtual saja gitu. Atau ya sekarang kan ada misalnya mau takziah pakai uang kerahiman misalnya gitu, kita transfer saja misalnya gitu. Jadi membuat mekanisme-mekanisme yang membuat kita aman, kita tidak tertular dan kitanya juga tidak menularkan gitu kan. Kalau istilahnya sekarang maskerku itu mengamankanmu misalnya gitu ya, melindungimu, atau dan sebaliknya maskermu melindungiku gitu. Jadi sebenarnya kita pakai masker itu bukan untuk hanya melindungi kita sendiri, tapi melindungi orang lain, terutama orang yang kita sayangi gitu. Jadi sekarang nih setelah mendapatkan pelajaran-pelajaran yang berharga, itu mungkin kita bisa lebih bagus lagi, lebih baik lagi mekanisme menjaga dirinya gitu ya. Bukan berarti kita parno ya, kita nggak parno, kita tetap bertawakal kepada Allah, tapi kan untuk mendapatkan nilai yang terbaik ya, proses yang terbaik, kita tetap harus berikhtiar. Kelihatannya seperti itu. Terima kasih Bu Rika, mungkin itu tambahannya sedikit. Baik ya, terima kasih Bu Ade, Bu Tri, luar biasa.